Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas ibadah kurban, mulai dari cara memilih, menyembelih, sampai tentang pendistribusian hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita akan mengawalinya dari pengertian apakah yang dimaksud dengan berkurban. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Hukum berkurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum ibadah kurban bagi orang yang berada di rumah tidak sedang melakukan perjalanan adalah wajib. Menyembelih kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amal yang lebih disukai Allah pada hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Hewan kurban adalah menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban ketika melewati Shiratal Mustaqim. Usia hewan kurban meliputi domba atau dha'n minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Hal ini sesuai hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Yajuzul jadha'u minad dha'ni udhiyatan." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, sembelihlah domba yang jadha, karena itu diperbolehkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kambing kacang atau ma'az dengan usia minimal 2 tahun lebih. Sapi dan kerbau mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang. Sedangkan unta, sapi, dan kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadis berikut. An Jabir bin Abdullah qala, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanata an 7 wal baqarata an 7." Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis yang menjelaskan tentang berkurban dengan seekor domba yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. An Aisyah anna Rasulullah SAW amara bi kabshin aqrana fa'utiya bihi liyudhhiya bih. Faqala laha ya Aisyah halummi al-mudhiyata. Thumma qala ishhadhiha bihajarin. Fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-qabsha fa'adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahha bih. Rawahul Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an menginformasikan sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh untuk mendatangkan 1 ekor domba kibas yang bertanduk. Kemudian domba tersebut didatangkan kepada Nabi untuk beliau kurbankan. Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau, golok." Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah, "Asahlah golok itu pada batu asah." Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba kibas. Kemudian membaringkannya dan menyembelihnya sambil berdoa. Dengan nama Allah, "Wahai Allah,
terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Beliau berkurban dengan domba itu. Hadis riwayat Muslim. Selain kriteria yang telah disebutkan, hewan kurban harus sehat atau tidak cacat. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi, faqala al-'awra'u bayyinun 'awaruha, wal maridatu bayyinun maraduha, wal 'arja'u bayyinun dal'uha, wal kasiru allati la tanqa." Rawahu Tirmidzi. Artinya, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Pertama, yang matanya jelas-jelas buta. Kedua, yang jelas sekali tampak sakit secara fisik. Ketiga, yang kakinya tampak sekali pincang. Dan keempat, yang badannya kurus, tak berlemak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hewan yang cacat namun masih tetap sah adalah hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Hewan yang putus telinga atau ekornya tetap tidak sah untuk dijadikan kurban. Hal itu dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya berkurang atau cacat batin. Sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang atau cacat fisik. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau sesuai sholat Idul Adha pada 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Persiapkan pisau dengan tajam sesuai tuntunan Rasulullah untuk meringankan kematian hewan yang disembelih. Persiapkan tutup mata hewan semacam daun pisang atau sejenisnya supaya hewan tidak melihat pisau yang akan dibuat menyembelih. Usahakan tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghadap ke arah kiblat baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Ketika menyembelih, jalur makanan dan nafas wajib putus. Sedangkan urat leher sunnah sampai putus. Berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarrub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarrubku. Daging kurban disunahkan distribusinya dalam keadaan masih mentah, sedangkan daging akikoh didistribusikan ketika sudah matang. Khusus akikoh, usahakan ketika memotong-motong, jangan memecah-mecah tulang. Ketika pendistribusian daging kurban, harus ada bagian tulang walaupun hanya sedikit. Harus ada yang diberikan kepada fakir miskin. Bagi yang berkurban dan keluarganya, hanya boleh ikut mengkonsumsi maksimal 1/3 dari jumlah semua daging. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.